Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Lengkamo Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya, dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya, untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bila berkenan silahkan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya, jangan videonya diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan. Selanjutnya aku tidak bisa ucapkan satu persatu dari nama-nama kalian semuanya, ya, aku ucapkan saja semuanya begitu ya. Terima kasih atas doa-doa baik kalian untukku, dan semoga kebaikan doa itu Gusti Allah curahkan juga untukmu, ya. Kita sesama saudara muslim saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita ini bagian dari doa-doa yang diijabahi Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, dan sebelumnya terima dulu salam penyemangat belajar kita dari aku. Salam Isra untukmu semuanya. Oke, ini aku pastikan ya menjadi seri tamat yang ke-15 ini ya. Dari seluruh rangkaian, benarkah malaikat dan iblis diperintahkan sujud kepada Adam? Dan seperti yang telah aku sampaikan, sebetulnya topik ini sudah terjawab ya. Cuman kita harus memberikan sebuah, ya, kalau produk itu ada finishingnya lah ya. Maka kita perlu menelaah juga bagaimana perjanjian lama itu menyatakannya tentang sembah sujud, bagaimana perjanjian baru menyatakannya tentang sembah sujud ya, yang sudah kita awali dari perjanjian terakhir di seri-seri awal. Oke. Sorry. Jadi ini sebuah finishing saja ya, dan ini seri tamat ya tuh ya. Ini tamat. Oke. Kemarin akhir dari seri yang ke-14 adalah adanya pembagian bahwa sujud itu ya, ketika dia dihaturkan, kira-kira gitulah ya, dihaturkan kepada makhluk, maka dia dimensinya penghormatan. Ketika dihaturkan kepada ini ya, ini Y H W H, alif lam H. Nah, yang ini ya, maka dia dalam dimensi ibadah. Banyak ayatnya, cuman sebagai contoh aku carikan satu saja, yaitu satu Tawarik 29-20 ya. Bagaimana jemaat ya, kalau saudara kita Kristen itu jemaat, kalau kita kan jamaah gitu ya, itu dialek aja. Itu memberikan persembahan kepada Tuhan ya, yang merujuk ke sini alif lam H ini ya, dan merujuk ke sini raja. Jadi ini manusia, ini YHWH atau alif lam H ini. Yang alif lam H ini, YHWH ini dimensinya ibadah, yang raja ini manusia dimensinya penghormatan. Begitu ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana
perjanjian baru menyatakannya. Oke ya, ini aku hapus ya. Sini sudah aku jelaskan, aku hapus. Sekarang kita masuk ke perjanjian baru ya. Setelah perjanjian lama kemarin aku jelaskan, akhirnya terbagi seperti itu ya. Sujud kepada manusia, makhluk itu penghormatan, kalau kepada Allah IHWH itu ibadah gitu ya. Oke. Bikin kering dulu supaya nanti bisa untuk menuliskannya ya. Di sini terukur dia, berarti kita mengkaji ini dalam dimensi waktu setengah bulan ya. Setengah bulan atau setengah matahari? Bingung nggak? Setengah bulan apa setengah matahari? Padahal almanak yang di dinding-dinding rumah kita itu disusun berdasarkan peredaran matahari, tapi ngomongnya setengah bulan. Harusnya setengah matahari. Sama dengan istrimu, kalau halangan tuh namanya tuh datang matahari, bukan datang bulan. Karena peredarannya itu kan dia ikuti samsiah, bukan yang komariah ya. Cuman orang salah kaprah aja. Datang bulan kok ngitungnya pakai almanak itu. Kalau pakai almanak yang di dinding itu datang matahari. Sama dengan yang orang bilang timur tengah padahal barat tengah. Itulah ya. Oke. Sekarang intermezzo tadi belum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berikan sedikit konfirmasi dulu. 1000 kali maaf untuk seluruh PO terkasihku. Tadi malam Gra itu ada salah men-set waktu kajian kita yang seharusnya itu dijadwalkan 19.00. Nggak tahu dia lagi sibuk apa kok nggak diperhatikan, jadinya terketik 00. Maka kajian kita yang biasanya Ba'da Isya itu terunggah, dia terunggahnya setelah dini hari. Aku juga kaget lihatnya. Dan aku juga tidak sempat mengkontrol karena aku sibuk mempersiapkan ini. Aku pulang dini hari. Jadi aku pulang dini hari ya, juga nggak sempat ngontrol lagi. Tahunya itu jam 3 dini hari ya, mau apa persiapan subuh itu baru tahu loh ini kok bisa begini ini. Setelah aku konfirmasi ke Gra itu ternyata salah. Seharusnya itu yang terketik 19.00 bukan 00.00 gitu. Dan aku sendiri tidak sempat mengkontrol karena super sibuk mempersiapkan dialog yang tadi malam sudah terlaksana, yang sampai dini hari juga dialognya. Makanya aku pulang juga sudah dini hari. Yang aku kira teman-teman dari Ahmadiyah cukup 2 orang atau 3 orang, ternyata mereka bawa tim sekitar ada 5 atau 6 orang gitulah ya, kisarannya banyak gitu. Dan kita sebagai tuan rumah ya tentunya ekstra sibuk, dan aku buru-buru langsung berangkat ke tempat diskusi, tidak sempat kontrol itu loh. Ini juga pelajaran untuk Gra itu supaya lain kali itu diperhatikan waktunya. Jadi mohon maaf karena ada kesalahan teknis, human error ya. Oke, jadi itu yang bisa aku konfirmasi tentang kajian tadi malam yang dia baru terunggah di dini hari. Oke, sebelum kita lanjutkan ke seri tamat, aku bacakan komen yang masuk dari kalian ya. Ini akhir pekan ya, kameramen kita nggak sekolah jadi bisa sedikit siangan kita syuting.
Pertama dari Kang Arif Musnin, Tuban siap hadir Gus, oke mantap, atur nuhun ya. Dilanjutkan oleh Kang Nabil Al-Ghazali, Kabupaten Langkat hadir, mantap. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Aku suka dengarkan lagu itu ya. La haula. Itu biasanya siapa yang nyanyikan itu ya? Oke, Kang Nabil Al-Ghazali, semoga Gus dan keluarga apa ini? Semoga Gus dan keluarga diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan diberi kemudah rezeki yang penuh berkah. Mungkin maksudnya kemudahan ya. Oke, terima kasih atas doa baiknya dan semoga kebaikan doanya juga kembali kepada yang mendoakan untuk Kang Mas Nabil Al-Ghazali, untuk semua saudara muslim Budi Langkat, salam Isra untuk kalian semuanya. Berikutnya Bu nih. Bu nih, Banjarmasin hadir ngaji Tuan Guru, monggo monggo silahkan. Solawat selalu untuk channel ini tanpa skip iklan. Salam Isra. Salam Isra juga untuk seluruh saudara-saudara muslimku yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terima kasih Bu nih, terima kasih. Oke. Kita lanjut ke Kang Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin nyimak Gus, semoga keluarga di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih atas doanya. Semoga begitu juga keadaan yang mendoakan sehat walafiat bersama keluarga. Oke, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana. Dilanjutkan Sidan Gaming Palembang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Palembang hadir nyimak kajian Gus. Gasken Gus sampai tamat biar tambah paham. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku dan semuanya ya. Kota Empek-Empek ya. Palembang itu kota Empek-Empek ya. Dulu itu kegemaranku waktu masih SMA, SD, SD, SMP, SMA masih makan. Sekarang di sini sudah ya ada sih yang jual tapi sulit carinya ya. Oke, terima kasih Kang Masjid dan Gaming yang ada di Palembang. Salam Isra juga untuk semuanya yang ada di sana. Kita lanjutkan. Nah, ini solah kita. Gispati, alhamdulillah nyimak siap pasang otak Tuan Guru. Semoga ilmunya berkah buat kita semua. Salam Isra dari Palu. Oke, Atur Numbah Nun, terima kasih. Salam Isra juga untuk semua saudara muslimku yang ada di Palu. Berikutnya Kang Cahran Gipari baru nyimak sore hari. Waduh, ini orang sibuk ini. Matahari muncul dari pagi, sore hari kembali mendung. Biasalah, toh jangan khawatir karena mendung tak berarti hujan. Kayak judul lagu aja. Lanjutnya, Assalamualaikum Gus. Ini MBR nih ya, Kemayoran selalu hadir. Dulu menurut literasi yang pernah saya baca bahwa dulu nenek moyang kita khususnya tanah Jawa melakukan ibadah dengan sebutan sembahyang. Disingkat jadi sembahyang dan menyebut sang pencipta dengan sebutan sang yang tunggal. Ya, selain itu diksi kata tuh juga dianggap sakral. Ya, sebagai contoh saat bernasib baik disebut tuah dan nasib buruk disebut tulah. Izin koreksi bila pendapat saya apa ini? Izin koreksi bila pendapat saya Gus. Assalamualaikum. Mungkin maksudnya bila pendapat saya salah gitu ya. Bagus masukannya ya. Jadi kalau kalian baca ya, kalau kita lihat dari anu ya, ini tentang Tuhan ya. Kalau kita lihat dari apa namanya penjelasan yang disampaikan oleh sosok yang multi talent ya, Om Remi Silado. Re ku piro teh? Do, re 2 ya. Mi 3. La 5. Do 1. Iya. Remi Silado. Enggak tahu. Berapa angkanya itu? Ya. Ya. Itu gini. Ya. Om Remi ya yang sudah berpulang tuh ya. Itu menjelaskan bahwa awalnya itu Tuhan ya
lalu dia berkembang menjadi tu, ya. Mana warna merah tuh? Sudah. Menjadi tu, tuh ya. Ini budayawan, sastrawan, wartawan ini. Tuhan. Begini. Sama aja seperti hutang itu, hutang, utang, kan yang satu pakai H, satu enggak. Tapi kan sama aja. Jadi Tuhan sama Tuhan itu sama aja yang dihormati. Ya. Kalau Om Muhammad Yamin, ini sastrawan pujangga baru apa pujangga lama ya? Biasanya ditulis gini. Yamin itu Tuhan itu berasal dari kata begini dia. Tuh. Nanti ada dapat akhiran an ini. Sama sih artinya nanti cukup ya sama. Maka kalau Pak Muhammad Yamin nggak setuju ada kata seperti di Pancasila sila pertama itu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu Prof. Om Yamin ini nggak setuju karena dia mendapatkan dua akhiran yang ganda. Jadi kan begini, ketuhanan gini. Tuhan kan, ketuhanan. Nah ini Prof. Yamin nggak setuju, gitu ya, nggak setuju. Ini ditolaknya. Ini. Ketuhanan tuh nggak setuju. Karena ini sebetulnya sudah akhiran menurut beliau. Berasal dari kata tuh. Nah, inilah asiknya kalau kita belajar bahasa. Maka seperti yang dijelaskan oleh MBR ini ya memang begitu. Dan menariknya lagi kan, lihat ini. Tanah Jawa ini ya, khususnya Tanah Jawa melakukan ibadah dengan sebutan sembahyang, disingkat jadi sembahyang, dijadikan satu ya, dan menyebut Sang Pencipta dengan sebutan Sang Yang Tunggal. Jadi sudah aku sampaikan beberapa waktu lalu ketika aku diskusi dengan teman-teman Kejawen. Kejawen itu dalam kuantitas itu sudah mengenal mereka, sudah bertauhid. Dalam kuantitas. Kan tauhid itu harus kuantitas dan siapa. Ya, siapa, berapa. Dalam berapanya teman-teman Kejawen itu tauhid loh, dia sudah tunggal. Nggak ada di benak mereka Tuhan Tritunggal apa, itu nggak masuk logik gitu. Nggak ada. Jadi Tuhannya itu ya tunggal, Esa. Ini orang Kejawen. Cuman ketika ditanya siapanya, mereka agak bingung menyebutnya, ya. Gitu loh. Ya, paham ya? Jadi memang tuh itu selalu dianggap sakral. Oke. Ya. Fenomenanya yang disampaikan oleh Om Remi itu seperti ini, kalau Prof. Muhammad Yamin seperti ini. Memang tuh itu sakral, ya. Mana lapnya Bapak tuh? Yang basah? Mungkin. Ya gitu MBR ya. Dan terima kasih atas masukannya ya. Terserah kamu mau ngikuti yang mana. Mau ngikuti Om Remi atau Om Muhammad Yamin, monggo-monggo aja. Karena semua sama-sama keilmuan yang bisa kita serap ya. Oke. Lanjut ke soleha kita Aisyah yang ada di Surabaya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar di kopi Gus. Persujudan jika dari manusia kepada Tuhan dalam rangka ibadah, jika dari manusia kepada manusia dalam rangka penghormatan. Masih menyimak dari Kerinci Jambi di sela-sela deru pembangunan. Mantap. Semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah Ingkang Maha Agung ya. Wow, ini si soleha kita Rini Ernawati Ratna. Nah, begini kalau tanya itu, dia nukil di Quran surat Yusuf 31 ya. Terlalu panjang ya, jadi kalian silahkan dikonfirmasi
di surat Yusuf 31. Aku sengaja men-trigger adrenalinmu supaya otakmu itu bekerja. Tolong cari dalam original teks itu ada nggak diksi buah. Buah. Ya, seperti sebuah hadis, walad zamrotun kolbu. Anak itu buahnya hati. Gitu. Nah, sekarang kamu cari di Quran surat Yusuf 31 itu ada nggak diksi buah? Ya, dan kamu kan sudah termakan dongeng, dikasih buah, saking asiknya lihat Yusuf yang ganteng ketika mengelupas buah, ya, nggak terasa tangannya sampai teriris, gitu, ya. Banyak permasalahan nanti yang pada waktunya nanti akan kita bahas. Cuman sebagai trigger pertamaku, supaya kamu nggak gampang percaya sama dongeng-dongeng gitu. Ya, dongeng itu sebatas untuk hiburan saja gitu. Kan kita harus kembali ke original teks. Sekarang PR-nya, ada nggak kata buah di situ? Kan dongeng yang kalian terima kan begitu. Aku juga menerima dongeng itu begitu. Bahkan, sama namanya, semoga Allah selalu merahmati hidup panjangnya, Kiai Haji sejuta umat itu, almarhum Kiai Haji Zaidun Edet juga, dalam dulu kaset belum ada CD, belum ada video ya, mengatakan dalam sebuah ceritanya kan begitu juga. Ya, jadi Yusuf dikeluarkan, sebelum Yusuf dikeluarkan, semua ini istrinya pejabat-pejabat negara lah kira-kira begitu ya. Kalau dulu kerajaan dikasih buah, dikasih pisau. Jadi saking lihat gantengnya Yusuf ketika mau ngupas buah, tangannya teriris. Ya, pertanyaanku ada nggak? Coba kamu cari diksi yang bisa diterjemahkan buah di dalam Quran surat Yusuf 31 itu, surat 12 31 ya. Oke, itu sekedar trigger, nanti pada waktunya akan kita bahas secara tuntas supaya otak-otakmu cerdas, tidak lagi mengkonsumsi dongeng-dongeng sebelum bobo. Begitu juga tentang nanti Yunus ya, Nabi Yunus. Begitu juga nanti tentang membelah laut Kanjeng Nabi Musa ya. Cuman ya harus sabar dulu. Oke, itu bil khusus untuk soleha kita Rini Erna Ratnawati, dan secara umum untuk kalian semua. Cari nggak? Ada nggak diksi yang bisa diterjemahkan buah dalam original teksnya? Ya. Original teks loh ya, jangan terjemahan. Oke. Yang lain juga gitu ya, kalau tanya itu Quran suratnya itu dicatat ayat berapa ya, surat apa, seperti si Erni ini ya. Oke, kita lanjut. Riomar. Riomar ini sepertinya banyak nama-nama baru ya. Oke, selamat datang ya. Jakarta Hadis 5 Agus, mantap. Semoga betah di sini, selalu bersilaturahmi dengan saudara seniornya supaya nggak terkaget-kaget ya. Di sini ngajinya blak-blakan ngomongnya, nggak ada ngaling-ngaling ya. Merah-merah, putih-putih, hitam-hitam, selesai. Jadi supaya kamu jangan nanti terus apa ya, kok begini kok begitu ya, nggak ada begini nggak ada begitu, mau dilihat nggak mau ya minggat gitu aja wes. Jadi sini nggak ada rayu-rayu, nggak ada, semua aku perlakukan dewasa, bukan anak-anak yang harus dikasih gula-gula atau permen ya. Jadi ada kesadaran dalam otak kalian, kalian mau belajar gitu, nggak ada rayu-rayu, nggak ada. Kalian sudah tak posisikan dewasa bagaimana pentingnya ilmu, jadi supaya tidak gampang baperan ya, karena narasumbernya ini koboi. Bukan main tembak gitu loh. Jadi tembak kepalamu itu biasa saja. Orang itu tujuannya supaya kamu pintar kok ya. Oke, selamat datang Rio Mar, semoga betah di sini ya. Silakan bersilaturahmi sama senior-seniornya. Kita lanjut ke Jogja, Kang Edi Margona. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Jogja? Ya, kita lanjut Kang Hemana Natawijaya, Bandung nyimak sebelum Jumatan. Mantap. Atur nuhun Kang, atur nuhun. Kita lanjut, soleha kita Rini Erna Ratnawati. Komen number one, waduh bisa kamu kalahkan tuh jagoan kita yang dari Rembang itu ya, yang masih mahasiswa itu ya. Semoga tugas-tugas kuliahnya kelar ya.
Demak hadir Guse habis senam, alhamdulillah tidak hujan. Oke, selalulah sering senam jasmani supaya tubuhmu sehat, tapi jangan lupa senam rohani juga itu diperlukan. Mantap. Jadi keindahan fisik kita harus diimbangi keindahan psikis kita. aku dulu tuh ya kalau ada undangan ngisi kajian ke Malang gitu ya. Kan aku biasanya itu kan Ahad pagi aku berangkat dari sini ya sekitar 5:30 gitu ya. Kan lewat kota-kota itu. Dari sini Malang kira-kira setengah jam atau 45 menitan lah ya. Kalau santai gitu ya. Itu di depan-depan pertokoan di masyarakat kota itu kan sering senam-senam gitu. Ibu-ibu itu biasanya senam-senam. Ya supaya bodinya aduhai atau apa gitu nggak tahu lah. Supaya kenceng atau apa. Aku berpikir mereka punya nggak kesadaran. Mereka memenuhi kebutuhan jasmaninya supaya singset, supaya aduhai, supaya cinta atau apa nggak tahu lah. Pernah nggak dalam betik mereka terpikirkan bahwa bukan hanya jasmaninya saja yang perlu senam, rohaninya juga yang perlu senam. Seharusnya suami-suami tercintanya itu kasih tahu, lo itu senam-senam jasmani nggak apa-apa, tapi rohanimu juga senam. Nah, harusnya begitu, ya. Oke, terima kasih untuk ini. Lanjutnya, Kang Agus Antoro, Blitar nyimak kajian jam 8 sampai selesai jam 12. Salam Isra, mantap. Wah tuh berarti 4 jam dia lihat kajiannya ya. Oke, mantap. Untuk Kang Mas Agus Antoro ya, yang sedang Blitar kan semua punya pohon rambutan ya, sedang panen rambutan dan rambutannya memang aduhai sekali ya. Rambutannya aduhai kalau dari Blitar itu. Oke, Kang Agus Antoro matur nuwun, kita lanjutkan. Nah ini Kang Aljus Mas Duki nomor loro apa nomor loro? Nah ini ya. Tulisannya sama tapi bacanya beda. Makanya dialek itu perlu. Loro, loro, sama. Ya. Anake sing nomor loro lunga. Anaknya yang nomor 2 pergi. Anake, ini anake ya, anaknya maksudnya. Anake ya. Ini juga anake. Loro ket wingi. Ini orang Jawa ngerti karena itu bahasa mereka. Karena apa? Ada perasaan. Jadi dalam bahasa itu ada perasaan. Ya. Kalau di sini ya, di sini dilihat ini namanya logika kalimat. Anake terus di sini lungo. Maka nggak mungkin ini loro. Maka loro. Ya. Anake yang nomor loro maksudnya ya. Lungo. Kalau di sini nggak mungkin dia loro, di sini loro. Karena di sininya ya ket wingi dan ya di sini anake. Jadi anake loro ket wingi, anaknya sakit dari kemarin. Ini kurang ini ya. Ya, sing anake nomor loro lungo. Nah, ini pergi. Ini loro apa nih? 2. Nomor 2. Jadi lo sama 2 ya, dia tertulis sama 2 di sini. Loro ini ya tulisannya begini, loro ya tulisannya begini, tapi ya, maknanya beda. Ya, maknanya beda. Bapak bukain surat Yusuf 31 ya. Ngomong aku ingat sekalian tak garap di sini ya. Kita melenceng sebentar enggak apa-apa. Tapi beda di sini anake sing nomor loro lungo, yang nomor 2, anak yang nomor 2 lungo pergi. Terus di sini anake loro, enggak loro di sini, loro ket ini sakit dari kemarin. Tulisannya sama. Ya, tulisannya sama.
tapi bacanya beda, maknanya beda. Itulah bahasa itu ada rasa gitu ya. Terus gini, kamu bisa tulisin Bapak Desa. Hati-hati ini yang di request sama si Ernie apa ini toh ya? Sakinah, kamu kapan cari temanmu tuh untuk ngaji Al-Quran? Bukan sakinah. Ya, kina. Nih. Kina. Di sini diterjemahkan pisau. Hati-hati. Hati-hati. Sekarang aneh nggak orang dikasih pisau, nggak dikasih buah? Apa mau bunuh diri apa? Ini hati-hati. Ini nanti kalau aku jelaskan, kalau sudah pada waktunya, dia hampir seperti ini. Jadi ada beberapa kata satu makna, ada satu kata beberapa makna. Sikina ini, apakah ini diterjemahkan pisau salah? Tidak, ini bisa diterjemahkan pisau, tapi dia punya arti lain. Nanti akan kita ungkap ketika kita kupas tuntas, supaya otak-otakmu itu bersih dari dongeng. Gitu. Ya, sama tulisannya sama. Seperti ini loro, ini kan sama loro ini ya. Ini ya, lihat ini. Siapa tuh? Bilang Bapak masih shooting. Loro ini bisa dua, bisa sakit. Nih, tergantung nanti kalimat awal dan akhirnya pendukung. Apa kita manain dua apa sakit? Sama dengan sakinah, ini nanti punya dua makna dia. Bisa pisau, bisa bukan nggak bisa pisau. Ini bisa yang lain. Hati-hati. Nih, ya. Tunggu nanti tanggal mainnya. Ya. Oke, jadi kesini sudah ya. Ya. Jadi kesini. Ya, jelas ya ini ya. Ini sekedar trigger aja supaya otakmu terangsang untuk belajar. Cari, ada nggak kata buah di situ? Di surat Yusuf yang ke-31. Ya. Oke. Sorry. Tuh? Mana handphonenya tuh? Anunya di sini sebenarnya. Aljuz nomor loro, bukan nomor loro. Nomor loro. Oke, sudah aku bacakan semua ya. Apa katanya Omnya ya? Oke. Oke ya. Sekarang aku closing di seri ke-15. Kita masuk ke perjanjian baru ya. Perjanjian baru. Ingat ya, di 1 Tawarik 29-20 itu ada yang kemarin kita kaji dan tadi sempat aku review, berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja, kepada YHWH, Alif Lam Lam Ha, dan kepada penguasa Raja. Ya, oke. Sekarang begini, ada Matius 4:10 ya. Matius, ini kita sekarang ke PB ya, PL kan sudah 4:10 ya. Nanti ada di Lukas 4:8 begini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya, ada hanya di sini.
Ya, itu Matius 4:10, Lukas juga begitu, sama aja ini ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sama, Lukas 4:8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, menyembahnya itu yang kemarin kita agak ribet, apa itu menyembah, apa itu sujud, sembah sujud. Ya. Perhatikan, hanya. Artinya dalam konteks ini kita harus tahu ini nyembah yang mana. Paham? Yang kemarin sudah aku jelaskan di 1 Tawarikh 29:20. Ya. Benar, ini ada kata hanya. Ya. Matius 4:10 dan Lukas 4:8, menyembah itu hanya kepada Tuhan Allahmu saja. Pertanyaannya, ini akan menjadi silogisme yang disembah pasti alif lam lam ha atau y h w h. Menjadi begitu dia. Kalau kita tidak paham apa yang ada di 1 Tawarikh 29:20 ini. Makanya aku gandeng. Karena diksinya hanya. Maka kalau kita tidak mempertimbangkan informasi Tawarikh, hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu saja, berarti yang disembah itu pasti Allah, pasti YHWH. Tetapi itu kalau parsial. Tapi kalau pemahamannya holistik, dia tidak akan melupakan apa yang terjadi di 1 Tawarikh 29:20. Ternyata yang disembah itu bukan hanya Allah atau YHWH saja, sesama makhluk pun itu disembah sebagai penghormatan, bukan sebagai ibadah. Ya, jadi kalau ini dipahami terus diambil silogisme, yang disembah pasti Allah. Itulah yang sering diajukan oleh saudara Kristen kita untuk dihadirkan sebuah apologi bahwa Yesus itu Allah. Karena apa? Yesus disembah loh. Ya, Yesus disembah. Ya, bahkan sejak awal Yesus itu sudah disembah. Ya, sejak awal Yesus itu disembah. Ya, sejak masih bayi itu disembah. Oke, ini paham ya? Logika ini paham ya? Ya, kalau kamu meninggalkan 1 Tawarikh, silogismemu akan menjadi begini. Yang disembah itu pasti Allah. Ya. Oke. Tapi kan ini akan terbantahkan oleh 1 Tawarikh karena makhluk pun disembah oleh makhluk. Berarti silogisme ini kan salah. Artinya Allah juga disembah, makhluk juga disembah. Atau kita memahami konteks Matius 4:10 dan Lukas 4:10 itu sembah dalam artian ibadah. Paham ya? Oke, ini yang bagus. Kalau kamu mengambil silogisme yang keliru itu, bahwa oh itu disembah, itu pasti Allah, karena dia disembah, karena hanya kepada Allah saja kita itu diperintahkan menyembah, maka Yesus akan menjadi Allah. Karena Yesus akan menjadi Allah gitu loh. Ya, kita mulai dari Matius. Gue kalau tadi malam minum medang jahe, jadi batuk lagi gue. Aduh. Minum medang jahe karena sebetulnya aku nggak mau jadi moderator, karena aku kan inginnya jadi pembicara, tapi jadinya ngerangkep ya moderator ya pembicara tadi malam. Jadi banyak ngomong, jadi haus.
minum Medan Jaya jadi batuk lagi. Yang bikin batuk gulanya mungkin ya, bukan jahenya. Oke, Matius 22, lihat ini. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah. Ini kata-kata siapa? Orang Majusi yang pernah kita bahas. Bagaimana Matius dalam Injilnya kok bisa menghadirkan orang Majusi. Padahal geografisnya jauh. Dan orang Majusi lebih tahu daripada orang Israel sendiri tentang akan lahirnya raja bagi orang Yahudi itu. Itu kan sesuatu yang harus kita kritisi sebetulnya. Tapi kalau jatuhnya ya sudahlah, imani saja, ya sudah silakan saja. Kalau kita rasionalitas kita kan menuntut. Ya. Oke, disembah ini, jadi menyembah. Ya. Ini kan kelanjutannya nanti Herodes juga bilang begitu. Tunjukkan ya tempatnya ya, karena aku juga ingin ikut menyembah. Tapi Herodes artinya dikerjain karena dia punya niat jahat, ya, kepada kanjeng Nabi Isa. Ya. Oke, sekarang Matius 2:11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu, maksudnya bayi Yesus, bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah. Nah, ini dia. Sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan ini bukan barang murah. Bukan barang murah ini. Ya. Makanya persembahan, pemberian itu melambangkan yang beri. Ini melambangkan keagungan yang beri. Gambaran. Ini menggambarkan yang beri. Ya, ingat lagi ya, gambar Allah. Kita ini gambar Allah. Allah itu enggak mau bikin produk yang remeh-temeh, produknya unggulan. Ya. Karena produk itu akan menggambarkan produsennya. Pemberian itu akan menggambarkan yang memberikan. Nah, ini sosok Majusi ini orang-orang top. Kalau orang kere bagaimana punya emas, punya kemenyan dan mur. Ya, kalau emas sih sampai sekarang itu menjadi barang mewah. Kemenyan dan mur juga dulu itu barang mewah. Itu dipersembahkan ya. Setelah sujud menyembah. Pada siapa? Bayi Yesus. Sujud menyembah. Ya, oke. Aku lengkapi satu lagi ya, karena banyak ya, aku nggak bisa hadirkan semua, nanti kamu cari sendiri. Matius 82. Matius 82. Ya. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah. Ini yang kita kacau. Apa bedanya menyembah dan sujud? Ini dua-duanya dipakai. Sujud menyembah. Oke. Nih. Kalau pemahaman silogismenya tadi parsial, tidak komprehensif, menyertakan pemahaman kita terhadap 1 Tawarik 29-20, maka Yesus jadi Allah. Ini loh. Kenapa? Dia disembah. Dan sembahan itu tidak di breakdown seperti 1 Tawarik 29-20 bahwa sembahan itu ada ibadah, ada penghormatan. Nah, di sini itu sebetulnya bukan sembah ibadah, bukan Yesus sebagai Allah, tapi penghormatan. Seperti kepada raja itu penghormatan. Yesus itu Mesias. Dia terhormat, maka dia layak mendapatkan ya betulnya aku ngomongnya persembahan ya. Nanti persembahan dua arti lagi ini. Ini persembahan ini, mendapatkan persembahan bisa berupa benda, emas, apa lagi? Emas, kemenyan dan mur. Ini persembahan bisa, tapi persembahan kita menyembah itu juga sikap. Ya, ada persembahan itu ada persembahan benda, ada persembahan sikap. Ini bahasa itu begitu asiknya. Ya. Mamanya kasih tahu biar nggak rame. Kasih tahu. Ya. Terus di sini kita harus paham menyembah, sujud menyembah itu dalam dimensi yang mana? Sebagai orang
Yang diutus menjadi Mesias, dia diagungkan. Seperti bagaimana raja dianggur. Dia layak mendapat persembahan. Baik persembahan berupa benda, ini tadi ya, emas ya, mur, kemenyan ya. Baik persembahan berupa sikap. Seperti ini kan sikap ini. Dia sujud menyembah kepada Yesus. Tapi tidak semerta-merta terus Yesus itu alif lam lam H ini atau YH WH ini. Tidak. Dalam otak Yahudi itu nggak pernah YHWH itu jatuh kepada Yesus. Orang Nabi aja mereka tolak, kebablasan juga itu. Kalau Islam kan masih menerima, tapi sebagai Nabi. Ya, jadi kalau kalian ketemu dengan teman-teman Kristenmu dalam sebuah diskusi, ketika dia menjelaskan untuk menggiring sebuah apologetik, dan itu sah-sah saja, sembah menyembah, dan Yesus itu disembah, dia Allah. Karena jelas itu ya ada di apa di Lukas 48 dan Matius 4:10, engkau hanya harus menyembah kepada Tuhan Allahmu saja. Berarti Yesus itu Allah. Nah, maka kamu jelaskan sebagaimana aku menjelaskan. Oh, tidak demikian. Yang disembah itu tidak mesti Allah. Lihat itu di Tawari. Gitu ya. Nah, nanti teman Kristen kita biasanya jawabnya begini. Oh iya, itu kan di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama ya, ada manusia menyembah manusia. Kok di Perjanjian Baru enggak boleh? Nah, apa jawabnya? Coba. Ya. Cuma kan itu sebuah pendapat ya harus kita hormati lah, meskipun kita setuju atau tidak itu lain. Teman Kristen kita kan jawab gitu. Oh iya. Tentunya kita bertanya, apakah terjadi perbedaan antara konsep sembah menyembah dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru? Kenapa kitabnya diambil langsung konsepnya juga ditolak gitu? Kan Perjanjian Lama itu diambil, tapi konsepnya kenapa ditolak? Harusnya ya diterima dong. Konsep dalam Perjanjian Lama, persembahan itu terbagi menjadi dua. Ada persembahan ibadah, penghormatan. Kenapa langsung itu dinafikan bahwa oh iya hanya pada Perjanjian Lama saja manusia boleh menyembah manusia, dalam Perjanjian Baru tidak boleh. Maka itu sesuatu yang disembah pasti dia Allah. Nah, kalau kamu dikasih jawaban seperti itu, bagaimana kamu cara menyembahnya? Ya, meskipun itu kan pendapat, artinya tidak tekstual, tapi ya boleh-boleh saja lah ya. Maka kalau kamu dijawab seperti itu, kamu harus bisa menghadirkan ini. Matius 18:26. Berapa lama deh? 46. Lihat ini. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku kulunasi. Menyembah dia, lihat, bukan D besar, bukan ini ya, tapi ini, menyembah dia. Ini makhluk menyembah makhluk ini. Ya, berikutnya Matius masih di 18:29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sujud dan memohon kepadanya. Sujud dan nyanya juga begini. Seperti kemarin. Ya, bukan begini. Lihat, ini begini. Ini begini. Ini menyembah. Ini sujud menyembah. Di sini makhluk menyembah makhluk, makhluk menyembah makhluk. Ini bisa kita dapatkan dalam Matius 18:26, 18:29. Mana Injil Bapak? Mana Injil Bapak ya? Ini. Itu hadir dalam sebuah perumpamaan. Ya, tentang hutang piutang, ya. Ini cerita tentang orang yang berhutang, ya. Buka Injilmu, Injil Matius 18. Ya. Matius 18. Ya. Ayatnya yang ke-25.
6. Itu perumpamaan tentang pengampunan. Ya. Dan ini ada sisi lain yang kita ambil. Dosa itu tidak diselesaikan dengan tebus-menebus. Dengan pengampunan. Kamu minta ampun sama Allah, Allah ampuni ya, ampuni ya, selesai. Dan kamu berjanji tidak mengulangi lagi, bukan tebus-menebus. Tebus-menebus itu kan dogma yang dibikin Paulus. Bagaimana orang yang bersalah ke orang lain yang bersalah, lain yang dihukum dengan alasan menebus dosa? Tidak ada. Dosa itu lewat pengampunan penyelesaiannya. Kamu ya minta ampun, konsekuensinya ya bertobat nanti, tidak mengulangi lagi, selesai. Kalau diampuni selesai. Kalau enggak ya enggak, bukan main tebus-menebus. Ini sisi lain dari ini yang bisa kita tangkap ya. Tapi aku mau fokus ke kita sini tentang sujud dan menyembah. Ini perumpamaan yang dipakai Yesus. Ya, untuk menjelaskan tentang pengampunan. Perikopnya ini adalah perumpamaan tentang pengampunan. Nih. Ya, nah sekarang kalau manusia menyembah manusia dalam perspektif penghormatan itu tidak boleh, nggak mungkin diambil sebagai perumpamaan oleh Yesus. Logika sederhananya begitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan kemarin ya Guru and Hukum kan sudah menukil dari kitab Wahyu itu, cuman aku buru-buru belum sempat menukilnya. Bukan hanya Allah saja yang disembah. Nanti mungkin Guru and Hukum bisa unggah ulang, aku belum sempat koreksi itu kitab Wahyunya. Ya. Nah, ini membantah sebuah argumentasi apologetik bahwa yang disembah itu pasti Allah. Tidak. Ini yang disembah itu dalam perumpamaan ini yang dijelaskan oleh Yesus dalam pengampunan, makhluk menyembah makhluk, makhluk menyembah makhluk. Seandainya makhluk menyembah makhluk itu tidak boleh, tidak mungkin diambil sebagai perumpamaan oleh Yesus. Semoga apa yang kujelaskan bisa dipahami. Jadi bagaimanapun ya, Yesus tetap aja adalah hamba Allah yang dimuliakan, menjadi salah satu hamba-hamba yang terpilih untuk menjadi Rasulullah. Walaupun dia disembah, bukan berarti dia Allah. Ya, oke, itu untuk kesimpulan summary di edisi tamat ini ya, edisi 15. Tapi di edisi keseluruhan dari 1 sama 15, aku ingatkan Al-Quran sama sekali tidak pernah memberikan informasi ada makhluk menyembah makhluk. Itu yang harus kamu catat. Ya, Al-Quran tidak pernah menginformasikan itu. Ya, dan ini sudah kita kupas tuntas. Tidak pernah ada makhluk bersujud kepada makhluk. Al-Quran tidak menginformasikan. Ya. Oke, berikutnya hati-hati ketika Anda menerima tafsiran Al-Quran yang itu nanti sudah terkontaminasi oleh Israiliyat. Jadi kerangka berpikir perjanjian lama, perjanjian baru itu masuk. Ketika kerangka berpikir itu benar, ya nggak ada masalah. Tapi ketika kerangka berpikir itu salah dan kamu terima saja, itu jadi masalah. Ya, seperti kerangka berpikir adanya manusia naik ke langit, nanti mau turun lagi, mau kiamat, itu nggak benar itu. Ya, oke. Sampai di sini dulu pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam jadi bingkai iman yang terindah, dan tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain, karena mereka tetaplah saudara kita dalam kemanusiaan, dalam kehidupan. Ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Salam Isra untuk semuanya, dan edisi ini edisi tamat ya. Kita akan beralih ke tajuk yang lain. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.